Terus yang kedua yang penting adalah kita kan sudah melewati masa pendaftaran. Ya, jadi tolong Panselda ya, itu juga betul-betul bijak ketika melakukan seleksi administrasi. Karena ini kan komitmen kita. Jadi jangan sampai ada salah dikit nanti di TMS kan gitu. Jadi nggak ada istilah itu. Karena prinsipnya dia mendaftar, dia ikut seleksi, mohon teman-teman di Pemda ini jaga dan bantuin ya teman-teman. Karena mereka sudah punya komitmen, apalagi sudah bekerja ya Pak ya. Halo sahabat belajar, video kali ini kita akan membahas Kemenpan RB jangan ada TMS P3K tahap 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB meminta Pemda berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja mengatakan SDM ini maksudnya sumber daya manusia ya sahabat belajar. Kemenpan RB itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Abbas Subagja mengatakan diupayakan agar Pemda sebagai panitia seleksi daerah atau Panselda untuk mengakomodasi semua honorer yang sudah mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2. Panselda betul-betul bijak melakukan seleksi administrasi. Artinya Panselda ini atau panitia seleksi daerah jangan kekurangan sedikit langsung dibuat TMS atau tidak memenuhi syarat. Ini maksudnya ya sahabat belajar, betul-betul bijak melakukan seleksi administrasi. Hindari label tidak memenuhi syarat atau TMS kepada honorer. Berikan kesempatan kepada para honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk ikut seleksi P3K di tahun 2024 atau dalam hal ini P3K tahap 2. Sahabat belajar, yang disampaikan di sini adalah yang masuk database BKN yang mengikuti seleksi P3K tahap 2. Kepada Panselda, honorer sudah mendaftar, ikut seleksi, dan dibantu karena mereka sudah punya komitmen dan sudah bekerja. Karena para honorer ini, sahabat belajar, ada yang sudah sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Bahkan lebih, sahabat belajar. Ada yang umurnya sudah sampai 50 tahun, bahkan ada yang sampai 55 tahun. Mudah-mudahan yang sudah di atas 50 tahun, ya sahabat belajar, channel sahabat belajar mendoakan agar bisa lulus. Ada kode L-nya nanti ketika melihat pengumuman. Jadi, Abbas Subagja menyampaikan kepada Panselda sangat menekankan sekali karena honorer ini sudah bekerja, sudah mendaftar. Jadi jangan sedikit-dikit nanti dibuat TMS, kekurangan sedikit dibuat TMS. Jangan demikian. Ini penekanan dari Abbas Subagja. Sehingga status honorer jelas menjadi P3K atau P3K paruh waktu dan layanan kepada publik berjalan dengan baik. Sahabat belajar, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 karena pada pasal 5 menjelaskan bahwasanya ASN itu adalah PNS atau P3K. Kemudian dijelaskan juga di pasal yang lain harus bisa diselesaikan status honorer ini paling lambat Desember 2024. Dan ini sudah masuk bulan Februari 2025 ya sahabat belajar. Prinsip penanganan tenaga non-ASN yang pertama adalah hindari PHK massal. Inilah tadi, maka jangan sedikit-sedikit langsung TMS
Karena nanti kalau TMS berarti dia tidak bisa lagi mengikuti seleksi berikutnya. Ini menjadi PHK tentunya sahabat belajar ya. Kemungkinan besar ke sanalah dia menjadi PHK. Tapi mudah-mudahan dengan diperpanjang waktu berulang-ulang, tidak ada lagi yang terkena TMS, lulus seleksi administrasi seluruhnya. Kemudian tidak ada tambahan beban fiskal, menghindari penurunan pendapatan dari yang diterima saat ini. Nanti P3K ataupun P3K paruh waktu, gajinya itu atau pendapatannya tidak boleh lebih kecil, minimal dia sama sahabat belajar dengan pendapatan saat sekarang ini. Kemudian sesuai dengan regulasi yang ada, ya tentu saja yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oke sahabat belajar, mudah-mudahan bermanfaat.